dalam aturannya, Iya. 11 bulan sebelum berakhir masa jabatan, maka tidak lagi ada dilantik dan pemilihan untuk mengganti posisi wakil gubernur. Nah, itu dalam undang-undang pemilu. Bahwa ada 9 orang warga langsung yang akan direkrut pertanggal 10 Maret ini adalah kalau melihat berhitung ke belakang 18 bulan itu sudah lewat. Sudah lewat. Nah, kalau Sudirman Sulaiman dilantik tanggal 5 kemarin, berarti bisa diadakan proses lanjutan untuk siapa pemilihan wakil gubernur yang diusung yang diusulkan 3 partai pengusung adalah PAN, PDIP, dan PKS. Karena dilantik tanggal 10 Maret dan aturannya ya tidak ada lagi wakil gubernur. Karena sudah lewat tadi Pak ya. Tapi untuk mempertegas itu kami berencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mempertegas dan perjelas hal tersebut. Apakah setelah hari dilantik Sudirman Sulaiman sesuatu modus-modus yang dapat merugikan tidak lagi bisa memproses untuk tahapan selanjutnya kan meminta nama dari partai pengusung. Ada berapa yang diusulkan calon wakil gubernur, lalu nanti setujui, lalu nanti diadakan proses pemilihan di DPRD. Kami akan memperjelas, tapi kalau menghitung dan alhamdulillah sudah diamankan hari ini itu sudah lewat, kembalikan kepada keluarga terhadap lewat hari ini sudah proses pidana sesuai dengan Undang-Undang 21 dan 2007 dan kami Nah Pak, bagaimana sendiri untuk potensi pemerintahan Sulawesi Selatan tanpa adanya wakil gubernur nantinya? Apakah tidak akan pincang atau bagaimana Pak? Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 dengan tidak adanya wakil gubernur, sebenarnya dari sisi pemerintahan ya tentu gubernur lebih ekstra bekerjanya. Dan terkadang ini legal dan prosedural. Itu harapan kita ke depan. Sulawesi Selatan kan luas, betul. Kabupaten. Betul ya. Terima kasih Pak Zahwani atas terkadang informasinya. misalnya Kembali, Pak. kabupaten mengundang gubernur, Salam sehat selalu. misalnya kalau gubernur tidak kalau berhalangan maka dikirim gubernur. Nah, tapi biasanya masyarakat hanya menunggu baik kalau dikirim kepala dinas, asisten, sekda, ya biasalah di daerah. Nah, artinya kalau gubernur harus bekerja ekstra, bagaimana melayani, bagaimana bisa mampu mendistribusi pejabat-pejabatnya mulai dari kepala dinas, asisten, sekda, agar supaya proses pemerintahan yang tersisa setelah 19 bulan ini masih bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah Pak, sebenarnya untuk pembagian tugas sendiri antara gubernur dan juga wakil gubernur sendiri, apakah diatur dalam undang-undang tidak sih Pak? Memang gubernur harus mengerjakan ini, wakil gubernur harus mengerjakan ini, atau itu adalah bentuk kesepakatan bersama atau seperti apa? Kan wakil gubernur tugasnya melakukan pengawasan. Iya. Pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berjalan, sudah berjalan, mengawasi pemerintahan, mengawasi proses pembangunan, masih keuangan, itu tugasnya wakil gubernur dalam undang-undang. Nah, artinya ya kami pun PRD Sulsel sejak akhir Februari sudah bersurat ke Kertanegara ditujukan ke Pak Presiden
Iya. agar supaya ya Sulawesi Selatan ini bisa dipercepat pelantikannya. Tapi ya syarat administrasi baru selesai dilantik hari ini. Nah, seperti itulah kondisinya. Iya. Berharap saja bahwa Pak Sudirman Sulaiman yang sudah hari ini Iya. insya Allah bisa menuntaskan, menjalankan semua programnya yang bersama Gubernur yang lama Pak Nurdin Abdullah. Beliau melanjutkan, yang mudah-mudahan bisa menuntaskan janji-janji politik yang sudah ditetapkan dalam RMD. Iya. Nah, Iya. Nah, Pak, kita berharap iya. semua perwakilan masyarakat di Sulawesi Selatan, Amin. ya dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, beliau bisa bekerja dengan baik agar supaya janji politik yang beliau akan tuntaskan bisa selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Iya, Pak. Pertanyaan kembali nih Pak dari Irsan. Apa sih sebenarnya Pak plus dan minusnya dilantik tanpa wakil gubernur? Saya Ale Rohali, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Ya, halo Pak. Masih mendengarkan suara kami Ya. Pak? Iya. Pak, Ya. iya. Plus minusnya Pak ini dilantik tanpa wakil gubernur. Minusnya ya, plusnya ya, hanya Pak Gubernur, Iya. Pak Sudirman. Ini harapan Kena Presiden sibuk. Joko Widodo terkait Akan jadi ekonomi sibuk, digital iya. Indonesia agar lebih Iya. maju ke depan. Sudah berkali-kali saya sampaikan Lebih bahwa sibuk. kita memiliki potensi yang besar Kemudian dalam ekonomi ya digital. kita Potensi berdoa ekonomi mudah-mudahan digital beliau kuat Indonesia dan Amin, amin, tahun iya. bisa 2025 mendistribusi mencapai 140 urusan miliar. kewenangan kepada Kontribusi Sekda, ekonomi digital kepada Indonesia OPD, Amin, kepada 8 asisten. kali di tahun 2030 Dan yaitu yang di minusnya ya 4.531 jadi ya, triliun rupiah. Ini ya, angka yang satu sangat besar sekali. partai pengusung tidak diakomodir Iya. keinginannya. Yang kedua, ya ruang untuk para politisi menjadi mengisi jabatan wagub tidak bisa. Yang ketiga, ya harapan masyarakat dengan adanya wagub ini tidak Iya. bisa tercapai. Iya. Tapi dia apalah karena dilantik hari ini. Iya, betul, iya. Ini dilantik sebelum tanggal 5. Iya. Seperti Nah Pak, ini kan tentunya DPRD Sulawesi Selatan kan akan mengusahakan untuk bersurat kepada pemerintah pusat bagaimana alur berikutnya, apakah masih bisa untuk melaksanakan proses pemilihan dari wakil gubernur. Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwa wakil gubernur sendiri itu memiliki peran yang penting ternyata, yaitu sebagai pengawas sendiri. Nah akhirnya tidak ada wakil gubernur, siapakah yang akhirnya nanti akan mengawasi Pak? Apakah memang langsung diambil semuanya oleh gubernur atau bisa diserahkan kepada sekda atau mungkin jajaran lainnya Pak? karena ada jajaran lainnya, ada inspektorat, ada DPRD juga sebagai lembaga dia evaluator mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan DPRD juga tentu berperan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi memang kolaborasi antar semua segmen, semua elemen Sulawesi Selatan untuk bisa lebih kuat begitu Pak ya, untuk bisa membantu gubernur kita untuk bisa menjalankan semua visi misi dari Sulawesi Selatan, terutama untuk sisa masa jabatan yang kurang lebih 18 hingga 19 bulan ke depan ini Pak. Betul. Iya. Pak, setelah mengajukan persuratan, memang apakah memang masih ada potensi nih Pak, kita masih bisa, kan melihat aturan tadi adalah 11 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Nah 10 Maret ini 11 bulan. 18 bulan Pak ya? 11. Iya, sudah disampaikan. Nah ini kan sudah lewat Pak. Nah sudah lewat. Nah setelah lewat begini, ini DPRD Sulawesi Selatan akan mencoba bersurat kepada pemerintah pusat. Apakah ada potensi nih Pak bahwa kita masih bisa melaksanakan
pemilihan untuk wakil gubernur? Ya makanya kami nanti akan perjelas Mm-mm. kira kami ke Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan ini. Hari ini insya Allah kami akan Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan dan memastikan soal ini. Iya. Kami tunggu jawabannya. Mudah-mudahan ya, karena ketegasan dan memperjelas sesuai dengan aturan seperti apa. Iya. Ada manuver Kami juga Mm-mm. menunggu resmi dari Kementerian Dalam Negeri soal Iya. ini. Iya. Ada manuver tersendiri Pak dari DPRD Sulawesi Selatan yang dilakukan, apa mungkin ada bentuk pembelaan atau apa yang disampaikan untuk bisa meyakinkan? Ini kan berdasar aturan. Iya. Mm-mm. Dan ada lagi ada aturannya, ada Iya. Iya. undang-undangnya. Mm-mm. Nggak bisa ada lobby-lobby atau ada. Iya. Berarti jelas Pak ya? Iya. Iya, ada aturannya. Mm-mm. Nggak bisa. Iya. Dan sebelumnya tadi kita sudah ada opini publik Pak. Kita opini publik untuk komentarnya masyarakat, dan positif banyak masyarakat yang optimis bisa gubernur, walaupun kita tidak memiliki wakil gubernur, yakin bahwa gubernur kita ini kuat untuk bisa mensukseskan Sulawesi Selatan, terutama setelah menjadi PLT kemarin, sebelumnya pelaksana tugas gubernur Sulawesi Selatan. Menurut masyarakat ini cukup sukses beliau. Ya, bagaimana tanggapan dari Pak Syahrudin sendiri, Pak? Ya, kita dari kemampuan menjalankan pemerintahan, kemampuan memanage anggota, ada kepala dinas, ada sekda, kemampuan untuk menjalankan, dan terutama janji politik melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah, dimaksud RPJMD. Karena semua janji-janji politik kampanye kan dituangkan di situ. Betul, iya. Nah, itu saja targetnya. Apakah bisa terpenuhi atau tidak? Iya. Nah, nanti kan kalau menjelang berakhir, ada kan namanya LKPJ 5 tahunan. Iya. LKPJ 5 tahunan, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur selama 5 tahun. Kami di DPRD melihat ini RPJMD-nya. Berapa soal infrastruktur. PJMD ada berapa ribu kilo yang ditargetkan untuk dituntaskan. Tapi faktanya nanti plus 1.000 kilo, baru yang dikerja cuma 500 kilo. Nah, artinya tidak tercapai. Kita berharap ini bisa tercapai dengan baik, dengan sempurna, sehingga kita masyarakat Sulawesi Selatan betul-betul ini mau keluar di WDP menjadi WTP kembali. Amin. Kemudian perekonomian kita dengan hantaman pandemi, dengan hantaman musibah yang kemarin, kita mau perbaiki di sisa 18 bulan ke depan ini. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah Pak, terakhir dari pandangan pribadi Pak Syahrudin Alrif sendiri, apakah Bapak Andi Sudirman Sulaiman akan mampu menjalankan misi-misi yang tersisa 18 bulan ini? Ya, beliau kan mantan wakil gubernur. Iya. Pelaksana tugas selama kurang tahun. Iya. Nah, ini hari ini definitif beliau sebagai gubernur. Ya, beliau secara pribadi baguslah, disiplin, teladan. Bisa bagaimana para pembantunya kepala dinas bisa bekerja dan seiring pola pikirnya dengan Pak Man Sulaiman dengan pola pikir yang terjadi yang ada di lapangan. Karena kan Anies kan kepala dinas. Iya. Gitu. Kita beratul, saya berharap ya Pak Andi Sudirman Sulaiman dengan dilantiknya hari ini sebagai gubernur bisa menjalankan semua programnya, dan kita berupaya dan berdoa dan silakan kembali penilaian BPK menjadi WTT, RPJMD bisa tercapai, kemudian soal politik di Sulawesi Selatan normal, ekonomi Sulawesi Selatan bangkit, sudah itu saja. Iya. Terima kasih banyak Pak Syahrudin Alrif atas waktunya pagi hari ini bisa menemani kami untuk berdialog interaktif bersama dengan Bapak. Berikutnya mungkin kita akan banyak ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini. Tunggu kami pulang dari sana, dari
Jakarta untuk memperjelas. Siap, Ya. siap. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sukses perjuangannya di sana. Ya. Iya. Masyarakat Sulawesi Selatan. Amin, amin. Hasilnya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah. Iya, insyaallah. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi bersama dengan Pak Syaharuddin Alrif, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Tentunya ada narasumber kami yang lainnya yang akan Irsan ajak ngobrol seputar tentang pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan yang tanpa wagub. Apakah sejarah kelam bagi Sulawesi Selatan? Menurut tadi Pak Syaharuddin, ini bukan sejarah kelam. Ini memang hanya pertama kalinya, tapi bukan sesuatu yang kelam. Terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber kami, dan Anda pendengar bisa berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440. Untuk menghibur Anda, satu lagu untuk pertemuan kita ini. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart. I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. Funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, turning my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why. Every day it's a losing battle. Just a smile and hold my head up high. Could it be we belong together? Baby, won't you give me one more try? One more time. Looking back over my shoulder, see that look in your eye. Love that it could be over, but I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, oh, with an aching feeling inside. Oh, deeper and deeper. I can hide. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. ...94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Kembali bersama Irsan Lipit menemani Anda pendengar. Tentunya masih di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Pendengar, di hari ini setelah tadi kita telah mengobrol bersama dengan Bapak
Syahrudin Alrif sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dan berikutnya kita mencoba untuk berkomunikasi bersama narasumber kami yang lainnya. Bersama dengan Bapak Syahril Cakari, Dr. Syahril Cakari SHMH. Beliau adalah pengamat politik dan hukum dari Universitas Negeri Hasanuddin dari Unhas, pendengar. Akan seperti apa obrolan kita? Tentunya Anda juga boleh mengajukan pertanyaan lewat line telepon 0821 3333 9440. Sekali lagi Anda boleh berpartisipasi 0821 3333 9440 untuk mengirimkan pertanyaan, berinteraksi dengan Bapak Dr. Syahril Cakari SHMH. Beliau adalah seorang pengamat politik dan hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dan sekarang kita terkoneksi melalui biaya telepon dengan beliau. Saya coba berkomunikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Syahril Cakari. Apa kabar tadi, Pak? Sehat, Jiki? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, ini kan hari ini adalah pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan tanpa wakil gubernur. Ini adalah, apakah ini jadi sejarah kelam bagi Sulawesi Selatan atau bagaimana menurutnya Bapak? Ya, tentu kita prihatin dengan situasi yang dihadapi di pemerintahan tingkat daerah di Sulawesi Selatan ini. Iya. Kita dalam sisa masa jabatan ke depan akan dipimpin secara tunggal oleh seorang gubernur tanpa wakil gubernur. Iya. Tentu saja ini adalah konsekuensi dari situasi maupun peraturan perundang-undangan kita yang mengatur mengenai pengisian masa jabatan gubernur maupun wakil gubernur dalam sisa masa jabatan itu. Iya. Nah, dalam situasi karena masa jabatan yang tersisa kurang atau 18 bulan ke depan, maka tentu saja menurut undang-undang jabatan wakil gubernur ini tidak bisa diisi. Nah, konsekuensinya gubernur akan memimpin pemerintahan eksekutif kita di Sulawesi Selatan ini secara tunggal. Iya. Nah, ini ada tantangan tersendiri dari seorang gubernur yang tentu saja karena usianya masih sangat muda, kita berharap bahwa dalam menjalankan amanah pemerintahan ini bisa berlangsung baik-baik saja, terhindar dari berbagai macam persoalan, termasuk persoalan yang dialami oleh gubernur kita sebelumnya. Iya. Nah, Pak, sebenarnya apa sih Pak kendala sampai kita saat ini tidak memiliki wakil gubernur? Apa kendalanya sebenarnya, Pak? Ya, yang pertama kendalanya adalah wakil gubernur kita yang ada saat ini itu harus menjabat sebagai gubernur. Iya. Harus dan hari ini sesuai informasi yang beredar, sesuai dengan pemberitaan yang ada, bahwa wakil gubernur kita ya selama ini diangkat sebagai penjabat gubernur, ini didefinitifkan posisinya sebagai wakil gubernur, sebagai gubernur. Sementara sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, sehingga menurut ketentuan undang-undang pemerintahan daerah kita maupun peraturan pemerintah nomor 12 mengenai protokoler dewan dalam hal pengisian masa jabatan ini, ini jabatan wakil gubernur yang tersisa 18 bulan itu tidak diisi lagi. Jadi otomatis konsekuensi hukumnya kita akan dipimpin secara tunggal oleh seorang gubernur tanpa wakil gubernur. Nah, ini tantangan tersendiri bagi daerah di bawah kepemimpinan Bapak Sudirman Sulaiman tanpa didampingi oleh wakil gubernur. Iya. Nah, Pak, bagaimana sebenarnya potensi pemerintahan akhirnya untuk wilayah Sulawesi Selatan yang memimpin sendiri? Jadi Bapak Gubernur sendiri yang memimpin tanpa wakil gubernur. Bagaimana potensinya? Ya, tentu kewenangan sepenuhnya ada di tangan gubernur.
kewenangan wakil gubernur itu tentu saja dilaksanakan sepenuhnya oleh gubernur secara tunggal. Fungsi-fungsi pengawasan dan sebagainya yang selama ini diemban oleh wakil gubernur, itu oleh gubernur diambil alih dan pelaksanaannya secara teknis tentu saja dilakukan pada organ pemerintahan yang ada. Di tingkat asisten ada beberapa asisten yang mendampingi gubernur, di tingkat pengawasan daerah ada inspektorat dan seterusnya. Tentu organ-organ pemerintahan daerah seperti ini yang harus berperan secara maksimal untuk menutup kekurangan personal pemerintahan kita khususnya di wakil gubernur. Fungsi-fungsi wakil gubernur ini lebih banyak pada fungsi pengawasan dan tindak lanjut sebenarnya. Dalam keadaan tertentu, wakil gubernur mewakili gubernur jika dalam situasi tertentu gubernur tidak bisa menjalankan tugas seperti itu. Nah, persoalannya saat ini gubernur kita sudah definitif, oleh karenanya fungsi-fungsi wakil gubernur dalam sisa masa jabatan kurang lebih 18 ke depan ini dianggap atau oleh konstitusi kita, peraturan perundang-undangan kita di bidang pemerintahan daerah ini mengatur tidak perlunya dilakukan pengisian. Mungkin karena menyangkut efektivitas dan efisiensi pemilihan wakil gubernur ini di DPR jika itu perlu diisi, sementara sisa masa jabatannya yang relatif sudah sangat singkat. Nah Pak, apakah ada plus dan minusnya nih Pak untuk dilantik sebagai gubernur Sulawesi Selatan tanpa wakil gubernur? Mungkin adakah plusnya atau mungkin lebih banyak minusnya begitu Pak? Mungkin boleh diinformasikan. Kalau kita keluar dari analisis hukumnya, kita melihat pada berbagai fakta pemerintahan yang ada. Sebenarnya di Sulawesi Selatan ini kita banyak disuguhi dengan pertentangan pendapat antara gubernur dengan wakil gubernur, misalnya wali kota dengan wakil wali kota, bupati dengan wakil bupati. Di berbagai tempat ini terjadi disharmonisasi kalau kita lihat secara empirisnya. Nah, mungkin kalau kita lihat plusnya dari keadaan kepemimpinan tunggal di Sulawesi Selatan ini, keadaan yang tarik-menarik antara gubernur dengan wakil gubernur ini sudah dipastikan tidak akan terjadi. Karena secara personal ini dilakukan atau diemban di tangan satu orang. Nah, sehingga efisiensi, efektivitas ini bisa berjalan tanpa ada ketegangan-ketegangan dalam tanda petik, tidak ada pertentangan dalam tanda petik, tidak akan ada perbedaan pendapat maupun perbedaan pandangan terhadap pemecahan satu masalah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu yang berakhir dengan penyelenggaraan pansus DPRD dan sebagainya. Kita mengharapkan bahwa pemerintahan tunggal yang dilakukan oleh seorang gubernur untuk sisa masa jabatan yang relatif singkat ke depan ini bisa dimaksimalkan dengan memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat kita tanpa diwarnai dinamika negatif seperti yang banyak terjadi atau pernah terjadi di pemerintahan Pemprov Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dan beberapa daerah kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan ini juga mempertontonkan atau mengalami persoalan disharmonisasi yang sama. Ada penelpon masuk Pak, mungkin ingin menanyakan untuk tema kita pada pagi hari ini. Saya coba mengangkat telepon dulu. Baik. Halo, Assalamualaikum. Dicoba kembali pendengar 0821-3333-9440 untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami, Bapak Dr. Syahrir Cakari SHMH. Beliau adalah pengamat politik dan hukum Unhas. Nah Pak, lanjut kembali tentang tema kita pada pagi hari ini.
Setelah tadi membahas tentang ada plus dan minusnya, tentunya sudah cukup lengkap yang dibahas oleh Bapak, terutama untuk adanya perselisihan lah ya, dalam tanda kutip perbedaan pendapat yang terjadi, biasanya yang terjadi ini bisa diminimalisir kalau misalnya sendiri. Ada penelpon kembali Pak, saya coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Irfan. Iya, selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ferry Irfan. Pak Ferry, apa kabar hari ini Pak Ferry? Kabar baik. Yeah. Gimana Irfan, sehat? Irfan sehat. Pak Ferry silakan pertanyaan kepada Pak Syahrir Cakari. Ya, selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi Pak Heri. Ya, ini hari kan pelantikannya Pak Andi Sulaiman ya. Iya. Ya, saya optimis saja lah. Kalau Pak Andi Sulaiman itu bisa menjalankan pemerintahan yang jangka waktu yang tersisa 18 bulan. Iya. Ya kan, karena kan itu kan sempat tertunda kan. Program-programnya semua sempat tertunda, jadi ya kita optimis saja. Meskipun tanpa wakil, pasti bisa diselesaikan program-program yang tertunda ini. Iya. Tetap optimis ya Pak Ferry ya. Iya, pastilah harus optimis kita, karena Pak Andi Sulaiman itu pasti mampu. Iya. Ya kan? Iya. Tapi ya, apakah juga ini sejarah kelam pertama kali dilantik ini tanpa wakil. Oke, iya. Itu saja Pak. Ya. Semoga juga ini Pak Andi Sulaiman ini bisa sukses. Amin. Dan bisa terselesaikan semuanya program yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih banyak Pak Ferry. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Iya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi Pak Ferry di Makassar. Terima kasih banyak Pak Ferry. Menyatakan dukungannya Pak Syahrir kepada Bapak Gubernur kita yang terpilih yang dilantik pada hari ini, bentuk dukungan dari masyarakat Sulawesi Selatan kepada beliau. Saya kembali mengangkat telepon dari pendengar kami. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Intang di Takalar. Ibu Intang di Takalar. Iya. Bu Intang, silakan pertanyaannya kepada Pak Syahrir Cakari. Begini, Bu Irfan. Iya. Memang seorang gubernur tanpa wakil juga bisa bekerja menyelesaikan program-program. Iya. Itu, tetapi biasanya kalau ada wakil itu kan ada yang ditemani berdiskusi begitu. Pekerjaannya cepat, tetapi karena ada suatu hal, jadi karena kita 18 bulan, barangkali tidak ada wakilnya itu, karena waktunya itu kita sekian bulan. Biasanya kalau itu pasti ada waktu, semua tua itu pasti ada waktu, tetap ada waktu. Apalagi ini seorang yang banyak sekali yang mau diselesaikan, itu bukan. Jadi kalau tidak ada wakil itu sisa 18 bulan berkali itu, maka langsung dia itu aja Bung Irfan. Oke deh, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Intang di Takalar. Nah Pak, sebagai Bapak sendiri nih Pak ya, sebagai seorang pengamat politik, mampukah Bapak Andi Sudirman Sulaiman untuk bisa menyelesaikan misi untuk sisa masa jabatan ini Pak? Ya, kita mendoakan beliau supaya sisa masa jabatan ini beliau baik-baik saja, sehat-sehat saja. Amin. Dan tentu saja kita mensupport supaya beliau bisa memaksimalkan untuk menyelesaikan program maupun visi
dan misi pemerintahan yang beliau emban. Kita semua paham bahwa personality Bapak Andi Sudirman ini selama mendampingi Pak Prof. Nurdin Abdullah sebagai wakil gubernur beliau dalam 3 tahun ini, kita berharap bahwa dalam 3 tahun beliau bersama dalam pemerintahan itu beliau sudah cukup mengenai pengetahuan, cukup mengenai pemahaman, cukup beliau menimba pengalaman yang strategis untuk kepentingan penyelesaian 18 bulan ke depan. Kita berharap bahwa program maupun visi pemerintahan yang beliau susun berdua ini betul-betul beliau kuasai, beliau pahami, beliau memiliki kemampuan eksekutorial dalam hal penyelesaian program-program itu, sehingga program pemerintahan daerah Sulawesi Selatan ini dalam 18 bulan ini bisa rampung, bisa selesai dengan sempurna. Dari sisi sumber daya, ini kita tahu bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini kabinet yang beliau susun cukup memberi optimisme, cukup memberi harapan bahwa dari sisi personality yang masuk di dalam jajaran kabinet pemerintahan Pemprov Sulawesi Selatan ini bisa bekerja efektif, bisa menjadi personal garansi mengenai kemampuan leadership dan seterusnya. Nah, tentu saja kita berharap bahwa dari ketersediaan sumber daya manusia di dalam jajaran kabinet Pemprov Sulsel yang cukup baik ini harus didukung dengan soliditas yang baik, kesamaan pemahaman yang baik, sehingga kabinet ini bisa secara linear menjalankan program pemerintahan itu secara terarah. Jangan ada kita berharap tidak terjadi faksi-faksi, misalnya katakanlah dari sisi politik ada faksi mantan gubernur dan ada faksi wakil gubernur yang sekarang menjadi gubernur. Biasanya faksi-faksi yang seperti itu akan menjadi hambatan besar di dalam penyelesaian program atau dalam kata petik ini eksekusi program. Biasanya di situ ada kendala teknis, jika ada faksi-faksi seperti itu yang dipertahankan. Nah, tetapi kalau egoisme yang seperti itu bisa diatasi, lalu kemudian semuanya mengedepankan profesionalitas, memiliki kesamaan visi, memiliki kesamaan pandangan terkait dengan penyelesaian seluruh program pencapaian visi maupun misi pemerintahan dalam 18 bulan ke depan, kita optimis bahwa apa yang ditetapkan itu, apa yang dijadikan sebagai program itu bisa diselesaikan sebelum masa jabatan 18 bulan ke depan berakhir. Pak, sebelumnya tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa memang ada tugas-tugas dari wakil sendiri. Jadi wakil gubernur sendiri memiliki tugasnya. Nah, setelah wakilnya kita dipilih, dilantik untuk bisa menjadi gubernur, akhirnya posisi wakil ini kosong sekarang. Nah, siapa yang akhirnya harus mengambil alih, Pak? Apakah tugas dari, salah satu kan ada tugas pengawasan, Pak, ya, dari wakil gubernur sendiri yang ada tugasnya, tugas sebagai pengawasan itu sendiri. Nah, akhirnya siapa yang nanti yang akan mengambil tugas itu, Pak? Apakahnya semua diambil oleh gubernur kita atau seperti apa, Pak? Ya, sebagai konsekuensi single fighter-nya kepemimpinan daerah ini, maka tentu saja segala tugas kewenangan wakil gubernur itu berada di tangan gubernur. Tetapi dalam hal teknis penyelenggaraannya, gubernur dibantu oleh jajaran-jajaran yang menjadi organ pemerintahan di daerah itu, yang khususnya pada instansi yang mengemban amanah pengawasan, ada inspektorat, ada beberapa asisten misalnya yang ada di lingkup Pemprov ini yang juga bekerja bersama-sama gubernur. Oleh karenanya gubernur bisa mendelegasikan tugas kewenangan pengawasan itu kepada organ pemerintahan yang ada. Nah, ini struktur
pemerintahan kita sebenarnya sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, dan saya lihat juga diisi dengan personal yang cukup menyenangkan, dan bisa gubernur memperlihatkan kemampuan manajerialnya untuk memimpin pemerintahan ini dengan baik. Beliau harus memperlihatkan kemampuan dan visi pemerintahannya yang tajam, sehingga ke kabinet yang tersedia, ke kabinet yang memiliki sumber daya yang cukup ini bisa dioptimalkan masing-masing fungsinya supaya bisa memberikan manfaat yang maksimal. Nah, dalam keadaan seperti itu tentu saja posisi wakil gubernur yang saat ini tidak terisi atau kosong itu bisa teratasi dengan baik. Tidak akan ada persoalan yang terbengkalai atau tidak bisa diatasi dengan dalih atau dengan alasan bahwa tidak ada wakil gubernur yang menjalankan tugas pengawasan yang ada saat ini. Ya, menarik. Berarti memang kerjasama tim dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat dibutuhkan, Pak, ya. Mengingat 18 bulan terakhir untuk masa jabatannya Bapak Andi Sudirman Sulaiman ini, Pak. Betul. Iya. Nah, Pak, mungkin terakhir dari Irsan, menilik sejarah, Pak. Menilik sejarah, apakah memang ada sejarah yang dari Indonesia sendiri, pimpinan-pimpinan kita yang tidak memiliki wakil, tapi tetap bisa menjalankan dan sukses menurutnya Bapak? Saya kira cermin besar pernah diperlihatkan di Jakarta. Bapak Anies Baswedan pasca ditinggal cawapres oleh Bapak Sandi Uno, itu kurang lebih dari setahun beliau menjalankan pemerintahan secara tunggal. Dan pemerintahan di ibu kota ini tingkat dinamika dan kerumitannya, tingkat tantangan kesulitannya tapi itu jauh lebih besar dibanding dengan pemerintahan daerah di luar ibu kota. Nah, dalam konteks seperti itu, di sini akan sangat terukur mengenai kompetensi, integritas dan profesionalitas yang dimiliki oleh kepala daerah bersangkutan. Nah, untuk itu kita berharap bahwa situasi yang pernah terjadi di Jakarta itu juga yang kemudian terjadi saat ini di Sulawesi Selatan, paling tidak kita berharap bahwa hal-hal seperti itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi rujukan empirik dari semua kepala daerah yang menghadapi situasi yang sama. Ini tentu saja dibutuhkan profesionalitas, dibutuhkan integritas, dan dibutuhkan visi yang konkret dari kepala daerah bersangkutan supaya pemerintahannya betul-betul terarah, pemerintahannya betul-betul tidak menampakkan adanya kekurangan, tetapi dengan single fighter yang terjadi itu semua persoalan yang ada tetap teratasi, semua program yang sudah ada tetap bisa dijalankan dengan baik, seluruh organ pemerintahan bisa berfungsi, bisa berjalan efektif, dan pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berlangsung dengan baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas partisipasinya di pagi hari ini, atas waktunya Pak Syahril, dan kita berharap dari pengamatan Pak Syahril ini berarti bisa dibilang bahwa insya Allah ke depan Bapak Andi Sudirman Sulaiman beserta dengan tim Provinsi Sulawesi Selatan ini mampu untuk bisa mensukseskan visi dan misi yang diemban di sisa masa jabatannya. Baik, amin. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Dr. Syahril Cakari, SHMH, pengamat politik dan hukum. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih bersama Irsan Lipit yang menemani Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Ku ada di sini, kau ada di sana, kita tak saling melihat. Sadar kau yang terbaik ketika cinta diuji, setia saat tak saling melihat. Walau jarak di
Di suatu hari Minggu ku belanja di pertokoan, rekreasi melepas penat hari kerja. Resah perasaanku, ada yang mendesak dan memaksa. Dengan cepat ku berlari ke sebuah kamar kecil. Aduh, malu rasanya bila aku mengenangnya. Setelah rasa hilang, ku berdandan merias diri. Terpaku ku sejenak, datang seorang pria. Ku jadi salah tingkah ketika ia angkat bicara. Dia bilang ruangan ini khusus laki-laki. Aduh, malu rasanya bila aku mengenangnya. Ku jadi salah tingkah ketika dia angkat bicara. Dia bilang ruangan ini khusus laki-laki. Aduh, malu jadinya, sungguh aku tak sengaja. Maaf. 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, kembali bersama Irsan Lipit yang menemani Anda masih di Lintas Makassar Pagi edisi hari ini, di hari Kamis 10 Maret 2022. Pendengar, setelah tadi kita telah berkomunikasi sama dua narasumber kami, dari Bapak Syahrudin Alrif sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan juga Bapak Dr. Syahrir Cakari, SHMH, pengamat politik dan hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada dua narasumber kami dan kepada penelpon, kepada Anda pendengar yang telah berpartisipasi. Dialog interaktif Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Irsan cukupkan sampai di sini, dan berikutnya masih ada informasi dan musik untuk Anda bersama Irsan Lipit hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dalam hidup ini hanya satu kau pengisi